Saya udah lapor komandan aja lah.
Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur di seluruh Indonesia, beserta para Forkopimda yang saat ini mengikuti acara secara virtual, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara penyerahan surat keputusan hutan sosial, hutan adat, dan tanah objek reforma agraria se-Indonesia dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden berkenaan dengan acara penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria berikut ini. Hari ini tanggal 7 Januari 2021 dilaksanakan penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK Perluasan Kawasan Hutan untuk redistribusi tanah atau TORA secara resmi dan langsung dari Presiden kepada masyarakat penerima di seluruh Indonesia. Dalam acara ini hadir anggota masyarakat dan gubernur secara simultan di Istana Negara dan virtual di provinsi-provinsi di Indonesia, kecuali DKI dan DIY, Bapak Presiden, karena SK untuk DIY sudah diserahkan pada penyerahan-penyerahan sebelumnya, sedangkan DKI tidak ada hutan sosial dan tidak ada redistribusi tanah dari hutan atau TORA. Kami laporkan
bahwa SK yang akan diserahkan oleh Presiden meliputi SK hutan sosial, SK hutan adat, SK Tora untuk redistribusi tanah. Kami laporkan pula tentang pencadangan fresh land dari hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK atau merupakan alokasi untuk redistribusi tanah untuk selanjutnya oleh pemerintah dan Pemda bersama-sama disiapkan program pembangunan dengan domain program redistribusi tanah dan penciptaan lapangan kerja seperti food estate, kawasan ekonomi, infrastruktur, prasarana-sarana ekonomi dan sosial masyarakat lain. Per provinsi kami laporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden data penyerahan SK hari ini untuk hutan sosial, hutan adat dan Tora, dan juga kami laporkan informasi pencadangan fresh land HPK berikut ini. Provinsi Jawa Barat, hutan sosial 7.880 hektar, 3.050 KK. Jawa Tengah, hutan sosial 34.800 hektar, 17.480 KK, dan hutan adat 64 hektar. Jawa Timur, hutan sosial 130.200 hektar, 84.390 KK. Banten, hutan sosial 18.100 hektar, 10.220 KK, dan hutan adat 3.000 hektar. Aceh, hutan sosial 189.900 hektar, 840 KK, dan redistribusi tanah 1.370 hektar, 340 KK. Sumatera Utara, hutan sosial 55.000 hektar, 13.250 KK. Hutan adat 2.400 hektar, dan alokasi redistribusi tanah 7.900 hektar. Sumatera Barat, hutan sosial 187.000 hektar, 107.890 KK, hutan adat 6.900 hektar, dan alokasi redistribusi tanah 30.400 hektar. Riau, hutan sosial 47.090 hektar, 4.120 KK. Jambi, hutan sosial 32.500 hektar, 9.420 KK, hutan adat 1.700 hektar, redistribusi tanah 2.100 hektar, 830 KK, alokasi redistribusi tanah 2.800 hektar. Sumatera Selatan, hutan sosial 26.500 hektar, 6.650 KK, hutan adat 380 hektar, alokasi redistribusi tanah 45.800 hektar. Bengkulu, hutan sosial 32.700 hektar, 6.580 KK, redistribusi tanah 113 hektar. Alokasi redistribusi tanah 4.800 hektar. Lampung, hutan sosial 78.800 hektar, 37.730 KK. Kepulauan Riau, hutan sosial 11.200 hektar, 1.290 KK, redistribusi tanah 1.230 hektar, 10.630 KK. Alokasi redistribusi tanah 2.900 hektar. Kepulauan Bangka Belitung, hutan sosial 34.400 hektar, 7.120 KK, redistribusi tanah 218 hektar, 890 KK. Kalimantan Barat, hutan sosial 528.000 hektar, 61.210 KK. Hutan adat 9.500 hektar, redistribusi tanah 6.900 hektar, 3.220 KK, dan alokasi redistribusi tanah 42.500 hektar. Kalimantan Selatan, hutan sosial 11.200 hektar, 13.320 KK, dan alokasi redistribusi tanah 6.600 hektar.
Kalimantan Tengah, hutan sosial 206.000 hektar 18.290 kk, hutan adat 102 hektar, redistribusi tanah 12.700 hektar 1.210 kk, dan alokasi redistribusi tanah 225.500 hektar. Kalimantan Timur, hutan sosial 176.860 hektar 10.450 kk, hutan adat 7.720 hektar, dan alokasi redistribusi tanah 12.010 hektar. Kalimantan Utara, hutan sosial 463.000 hektar 9.320 kk, dan alokasi redistribusi tanah 3.900 hektar. Provinsi Gorontalo, hutan sosial 16.000 hektar 9.360 kk, redistribusi tanah 1.850 hektar 2.170 kk, alokasi redistribusi tanah 4.890 hektar. Sulawesi Barat, hutan sosial 35.000 hektar 3.905 kk, alokasi redistribusi tanah 3.700 hektar. Sulawesi Selatan, hutan sosial 276.600 hektar 36.470 kk, hutan adat 4.100 hektar, redistribusi tanah 2.100 hektar 2.150 kk. Provinsi Sulawesi Tengah, hutan sosial 186.100 hektar 21.590 kk, hutan adat 829 hektar, redistribusi tanah 10.200 hektar 2.250 kk, dan alokasi redistribusi 15.300 hektar. Sulawesi Tenggara, hutan sosial 76.300 hektar 21.600 kk, redistribusi tanah 17.700 hektar bagi 4.220 kk, dan alokasi redistribusi tanah 21.100 hektar. Sulawesi Utara, hutan sosial 9.000 hektar 2.052 kk, redistribusi tanah 750 hektar 1.200 kk. Bali, hutan sosial 15.200 hektar 55.300 kk, dan hutan adat 621 hektar. Nusa Tenggara Barat, hutan sosial 14.800 hektar 10.270 kk, dan redistribusi tanah 127 hektar 873 kk. Nusa Tenggara Timur, hutan sosial 41.300 hektar 14.700 kk, redistribusi tanah 1.100 hektar 1.250 kk, alokasi redistribusi tanah 3.900 hektar. Maluku, hutan sosial 184.000 hektar 24.270 kk, redistribusi tanah 5 hektar bagi 80 penerima. Cadangan alokasi redistribusi tanah seluas 160.500 hektar. Maluku Utara, hutan sosial 130.000 hektar 21.510 kk, hutan adat 158 hektar, redistribusi tanah 8.120 hektar untuk 1.650 kk, dan alokasi redistribusi tanah 97.700 hektar. Provinsi Papua Barat, hutan sosial 65.000 hektar 7.240 kk, redistribusi tanah 5.624 kk, dan alokasi redistribusi tanah 15.600 hektar. Dan Provinsi Papua, hutan sosial 81.000 hektar 3.040 kk, dan alokasi redistribusi tanah 271.100 hektar. Bapak Presiden yang kami hormati,
Sampai dengan akhir Desember 2020, pemberian akses kelola kawasan hutan melalui PS mencapai 4,42 juta hektar untuk 895.800 kepala keluarga. Hutan adat telah ditetapkan 75 SK bagi 75 kelompok masyarakat hukum adat dengan 39.370 KK pada areal 56.900 hektar yang tersebar di 15 provinsi. Selain itu sudah ditetapkan deliniasi wilayah hutan adat yang sudah siap ditetapkan menjadi hutan adat seluas 1,1 juta hektar di 19 provinsi yang sudah tidak boleh lagi dialokasikan bagi peruntukan lain, namun memerlukan juga dukungan gubernur untuk penyelesaian perda masyarakat adat. Penyediaan kawasan untuk redistribusi tanah sebagai sumber tanah objek reforma agraria atau TORA telah ada seluas 2,76 juta hektar yang meliputi pelepasan untuk transmigrasi, pelepasan lahan garapan masyarakat, penyesuaian tata ruang provinsi, serta pelepasan dari konsesi swasta. Semuanya telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk dapat diproses lanjut dan ada yang sudah menjadi sertifikat terutama untuk daerah-daerah transmigrasi. Selain itu juga sudah ditetapkan cadangan untuk dialokasikan kepada provinsi yang telah kami sebutkan tadi dengan program yang akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas lebih kurang 978.000 hektar. Untuk ini juga diperlukan dukungan gubernur bersama pemerintah untuk usulan-usulan program. Selanjutnya, telah diperintahkan oleh yang terhormat Bapak Presiden bahwa akan dilakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan, dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali, dan provinsi padat penduduk lainnya. Semua itu sudah ada cantolan rambu-rambunya di dalam Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang CK. Reforma agraria dengan akses perhutanan sosial dan alokasi hutan untuk redistribusi merupakan instrumen kebijakan dalam penyelesaian dan penataannya. Perhutanan sosial merupakan bagian dari penyelesaian tersebut selain kebijakan pemukiman dalam kawasan hutan dan kebijakan untuk tata kelola perum perhutani. Yang terhormat Bapak Presiden juga telah memerintahkan pada Rataskap 23 September kepada Menko dan Menteri terkait untuk integrasi program hutan sosial kepada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, integrasi program hulu hilir, kesempatan usaha, dan fasilitasi usaha kegiatan bagi kelompok masyarakat, semata-mata semua itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden untuk menyerahkan SK kepada para penerima SK yang hadir di sini dan secara simultan bersama-sama juga yang di virtual. Kami juga mohon perkenan arahan dan semua yang hadir di seluruh Indonesia siap menyimak arahan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penayangan video Perhutanan Sosial Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini. Ini untuk
35 tahun. Tapi status hukumnya jelas. Bapak Ibu pegang ini bisa mengelola 35 tahun. Inilah sebagian masyarakat yang telah merasakan manfaat dari program hutan sosial. Sejak diberikan SK Perhutan Sosial dari Pak Jokowi, kehidupan kami terus berubah. Kami tidak lagi hanya menghantungkan hidup dari hasil laut saja, tapi sekarang bisa memanfaatkan hasil dari hutan mangrove yang sebelumnya tidak boleh kami manfaatkan. Menjadi program prioritas pemerintah, hutan sosial turut berperan dalam kemajuan bangsa. Hutan sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan yang efektif. Melalui hutan sosial, pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan juga dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran, masyarakat sekitar hutan. 3 pilar dalam pelaksanaan hutan sosial, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah tidak main-main. Buktinya telah disiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia sebagai objek hutan sosial. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur yang hadir secara virtual beserta seluruh pimpinan daerah, yang saya hormati para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saya hormati masyarakat penerima SK Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak 5 tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset. Mengapa? Ini terkait dengan kemiskinan, ini terkait dengan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di pedesaan dan di lingkungan sekitar hutan. Termasuk redistribusi aset ini juga menjadi jawaban bagi banyaknya terjadi sengketa agraria. Saya kalau ke daerah itu sengketa, ke daerah lagi konflik lahan. Sehingga ini juga menjadi salah satu jawaban atas sengketa-sengketa agraria yang ada. Baik itu antar masyarakat dengan perusahaan atau antar masyarakat dengan pemerintah.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Pada hari ini diserahkan 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Luasnya 3.442.000 hektar, yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 KK. Selain itu juga diserahkan 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK Tora seluas 72.000 hektar di 17 provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin, ini sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tidak diterlantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat. Tujuannya ke situ, goalnya ke situ. Untuk itu, sekali lagi tidak cukup hanya pemberian ini saja. Tidak. Tapi juga saya minta agar dirumuskan aspek usahanya. Jadi setelah Bapak Ibu semuanya pegang SK ini, agar betul-betul digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, tetapi juga yang ramah lingkungan. Ini penting yang kedua tadi. Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindah tangankan ke orang lain. Hati-hati, hati-hati. Saya ikuti, meskipun dari Jakarta saya bisa mengikuti ini. Manfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang produktif yang memiliki nilai ekonomi. Setiap daerah itu berbeda-beda, silahkan. Saya kira kan banyak sekali komoditi yang bisa dikembangkan. Tidak hanya agroforestry, tetapi juga bisa bisnis ekowisata. Saya sudah melihat sekarang ini di desa-desa beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota sudah mulai masuk ke sana, ke ekowisata, dan laku, dan menguntungkan, dan memberikan hasil. Juga yang berkaitan dengan bisnis agro, silvopastura, ini juga sudah dimulai. Kemudian bisnis bioenergi juga sudah beberapa dimulai. Juga bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa pilih yang cocok sesuai dengan provinsi dan wilayah masing-masing, dan juga bisnis industri kayu rakyat. Banyak sekarang ini yang menanam entah apa, sengon, albizia, atau akasia, silakan. Karena semuanya tapi harus dikalkulasi dan harus dihitung. Mana yang lebih menguntungkan? Silahkan kerjakan. Dan saya minta ini kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial ini dibantu kemudian untuk akses permodalan, terutama ke KUR. Ini Pak Menteri Koperasi dan UKM juga ada. Ini agar juga dibantu, karena menyangkut sebuah luas lahan yang sangat besar sekali. Kalau yang di dekat perdesaan juga sama, Pak Menteri Desa bisa kita dorong juga ini agar juga bisa menggunakan dana desa untuk hal-hal yang menguntungkan bagi desa itu.
Karena kalau untuk KUR, ini KUR, plafon anggaran untuk KUR ini sudah kita tingkatkan lagi menjadi 190 triliun rupiah. Bunganya juga sudah diturunkan menjadi 6% per tahun. Mestinya ini kalau untuk urusan permodalan ini menurut saya sangat visible, sangat memungkinkan. Dan saya minta juga selain permodalan kepada daerah, baik provinsi atau kabupaten juga agar kelompok usaha yang ada ini diberikan pendampingan, masalah manajemen, masalah teknologi didampingi. Sehingga kalau sudah bisa lepas ya sudah lepas, ganti yang lain. Saya kira kalau cara-cara ini dilakukan, kita akan bisa memetik keuntungan besarnya pada suatu waktu titik nanti. Karena itu saya minta dilakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antar kementerian, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi, pada keadilan ekonomi rakyat kita. Tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya. Jadi hutannya juga bisa dipelihara, tapi keuntungannya bisa didapatkan oleh rakyat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat senang sekali kembali lagi kita membagikan SK hutan sosial, SK juga hutan adat, dan kita harapkan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan rakyat kita secara keseluruhan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasanamu dan rahmat serta anugerah yang tiada henti-hentinya dari ketentuanmu, dan dengan namamu yang maha agung, kebesaranmu yang maha tinggi, dan kalimatmu yang sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, kami memohon kepadamu segala hal yang bisa mendatangkan rahmat-Mu, perlindungan dari segala bahaya, keuntungan dari segala kebajikan, dan keselamatan dari segala dosa. Ya Rabbana, jadikanlah pertemuan kami pada acara penyerahan surat keputusan hutan sosial, hutan adat, Tora oleh Bapak Presiden Republik Indonesia adalah pertemuan yang Engkau rahmati. Hidupkan silaturahmi di antara kami, cukupi dan berkahi rizki kami, sehatkan jiwa dan raga kami, dan bahagiakan hidup kami. Jadikanlah perpisahan antara kami selesainya acara ini adalah perpisahan yang Engkau jaga dan lindungi dengan membawa semangat perbaikan diri, sosial, dan lingkungan ekosistem di bumi pertiwi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang aman, damai, dan sejahtera. Wahai Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya Rabbana,
Perbaikilah kehidupan beragama kami, yang dengannya dapat terpelihara urusan kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami, di mana kami berusaha. Perbaikilah kehidupan akhirat kami, di mana kami akan kembali. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai bekal dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematian kami sebagai istirahat yang dijauhkan dari segala keburukan. Ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Mohon izin berkenan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk sesi foto bersama. Mohon izin untuk Bapak untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan, silakan. Bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, mohon izin untuk SK-nya dipegang. Ya. Bapak Ibu, sudah selesai. Selanjutnya kami persilahkan. Ya, mohon izin untuk memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya. Ya, silakan. Oke ya, siap. Menggunakan kedua tangannya, baik. Mohon izin, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk bersama selesai. Terima kasih. Mengucapkan banyak terima kasih pada Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para tamu undangan lainnya. Belum Bapak? Belum Bapak. Baik, tadi penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan juga SK dari Tanah Objek Reforma Agraria pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.